Boleh saya tanya balik seputar penyaliban? Boleh. Baik. Sekarang saya mau tanya. Di dalam agama Islam yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan, betul? Betul. Artinya orang-orang mengira bahwa itu Isa, ternyata bukan Isa, betul? Betul. Artinya Allah menumbalkan orang lain, betul? Bahasa menumbalkannya. Loh, nah ini kan? Ini. Justru menumbalkannya itu. Iya, menumbalkan. Di dalam agama Islam Allah menumbalkan orang sebagai tumbal pengganti Isa. Betul nggak? Kan orang-orang ingin membunuh Isa, ingin menyalibkan Isa. Tapi oleh sebuah entah berantah, tiba-tiba ada orang yang mukanya diganti muka Isa. Jadi dialah yang jadi salah sasaran. Betul nggak? Salah ini. Jadi ya, salah sasaran, salah salib itu adalah inisiasi dari Allah. Nah, pertanyaan saya, akibat daripada orang lain dirubah mukanya jadi Isa, berarti terjadi berarti mereka itu tertipu nggak, orang-orang itu? Ya, tertipu dong. Tertipu sama para penonton, artinya jutaan orang Kristen menurut sudut pandang Islam tertipu semua karena yang disalib itu bukan Isa tapi orang yang diserupakan. Pertanyaan saya, kalau banyak orang yang tertipu, sampai sekarang juga masih tertipu. Baik, nggak apa-apa, kita terima, Pak. Orang yang tertipu, komentar bro tadi kan iya tuh. Oke. Kalau banyak orang yang tertipu, artinya ada penipunya, betul? Ya. Siapa penipunya? Dia tertipu oleh... Saya nggak tanya dia tertipu oleh apa. Pertanyaan saya, siapa penipunya? Ya. Gampangnya begini, Bro Edi. Nah, mulai macet dia kan. Macet. Boleh dijelaskan tanpa Metra, saya tanya simpel. Sebelum kamu jelaskan, saya tanya simpel. Yang simpel aja kamu bisa jawab gimana? Oke, saya mau tanya dulu. Siapa penipunya? Mereka ditipu oleh perbuatan mereka sendiri. Maka siapa Allah berikan penipunya? Keserupaan itu. Yang menipu siapa? Dia pengkhianat. Jadi karena dia berkhianat, mulai muter ya. Dia sendiri. Bukan begitu caranya, Bro Edis. Wah, iya memang diserupakan Allah. Tertipulah orang-orang ini yang ngeyel-ngeyel ini, Bro. Iya, berarti siapa penipunya? Dia penipu dirinya sendiri. Kok menipu dirinya sendiri? Ini gimana sih? Tidak mungkin orang bisa menipu dirinya sendiri. Masih aneh-aneh saja. Coba, ini makanya saya bilang kalian ini, Metra, dalam sebuah diskusi kalian ini nggak jujur. Kita nggak boleh begitu, Metra. Kita harus jujur sama diri sendiri. Ya, Bro nggak mau dengar juga dulu. Belum lagi udah Bro potong. Gimana cerita? Coba silakan. Jadi gini, ketika ada orang ditangkap oleh polisi karena dia berbuat kejahatan, berarti ketika polisi bisa menangkap dia, apakah karena polisi menyesatkan dia atau dia tersesat oleh perbuatannya sehingga dia ditangkap oleh polisi? Nggak jelas, kamu contoh yang kamu ini kan nggak jelas. Ketika polisi gimana? Ya ketika polisi menemukan dia lah. Iya, dia ditangkap. Polisi punya siasat. Ini buronan narkoba dikepung oleh polisi. Dia ditangkap polisi itu apa karena siasat polisi atau karena ulahnya sendiri sehingga dia baru tertangkap ya karena oleh polisi? Dua-duanya lah. Karena ulah dia dan karena bisa jadi juga siasat polisi. Pas. Karena dua-duanya. Akibat dari perbuatan dia kan? Akibat dari perbuatan dia kan, Bro, polisi baru nangkap. Allah merubah itu karena perbuatan dia pengkhianat. Wajar dia diberi ganjaran, ya nggak masalah. Oke, berarti mereka tertipu. Iya dong. Siapa penipunya?
Iya, tadi kan udah dijelaskan akibat dari perbuatan dia merasa dia bisa menipu, dia merasa bisa menipu, Macet, dia macet, tertipu macet. sendiri kan? Bagaimana dia tertipu sendiri? Udah dibawa dulu lah Metra. Banyak yang protes nih, kamu katanya nggak tahu apa-apa. Coba ya muslim-muslim, kalau naik kemari itu jujurlah ya. Kita coba nih mau apa namanya diskusi yang bagus nih, jujur. Jangan kita ini ya, ataupun mencari muslim yang waras tapi ya agak sedikit susah teman-teman ya. Ayo silakan Erik Ranggung, nyalakan kameramu. Silakan kameramu nyalakan. Sebentar. Ya Erik Ranggung, apa gerangan kamu mau naik Erik Ranggung? Gini Dis ya, Al-Quran terbukti lagi kebenarannya. Al-Quran terbukti lagi kebenarannya, maksudnya gimana itu? Iya, ada satu lagi kebenaran Al-Quran terbukti. Mau saya kasih tahu nggak? Apa itu? An-Nisa 157. An-Nisa 157 wa qaulihim inna qatalnal masih ibnu Maryam Ya. wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Betul? Ya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Ya. Padahal sesungguhnya mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan dengannya dan membuat umat muslim bingung dengannya. Ini itu kan sebutkan mereka telah berselisih paham gitu kan? Betul nggak? Mereka telah berselisih paham tentang pembunuhan itu. Iya, Iya, yang betul kan? tidak ada yang berselisih paham tentang pembunuhan itu, yang dibunuh, ini yang disalib. Inilah bukti kebenaran tadi, karena Edis dan bom-bom itu terbukti. Baik, Itulah tidak buktinya. ada orang Kristen, tenang. Karena kata ini, dengar dulu, kata bom-bom yang disalib, yang itu kehendak Bapak, kata Edis kehendak iblis, artinya terbukti Al-Quran bahwa Sudah? itu benar, karena kalian berselisih paham tentang penyaliban. Al-Quran terbukti lagi. Sudah. Iya. Baik. Pertama-pertama, saya jawab dulu ya. Saya tidak pernah berselisih paham dengan orang-orang tentang siapa yang disalib. Semua orang Kristen akan mengatakan yang disalib itu adalah jelas Yesus dari Nazaret. Sedangkan Quran mau mengatakan bahwa mereka berselisih paham tentang siapa yang disalib. Ah, ini kamu nggak nyambung. Gini juga kamu. Tenang. Yang kami selisih pahamkan, tenang. Yang kami selisih pahamkan itu adalah keinginan siapakah untuk menyalibkan Yesus, bukan siapakah yang disalibkan. Saya rasa kamu bisa paham dengan bahasa saya. Tapi kalau kamu orang Islam, memang akan sulit ngomong sama kamu karena kamu membenturkan kepala kamu ke ubin 5 kali. Izinkan saya ngomong ya. Silakan. Yang penting, Edis dan bom-bom sudah berselisih paham tentang masalah penyaliban. Itu berarti benarlah kata Al-Quran. Mereka berselisih paham. Oke. Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham tentang apa? Saya nggak tahu menau, Edis. Yang penting. Kok nggak tahu menau? berselisih Pantesan kamu paham. masih Islam. Nih, Edis, saya bukakan ayatnya. Surat An-Nisa ayat yang ke 157 ya. Sebentar. Kita bukakan suratnya. Menurut Al-Quran mereka berselisih paham tentang siapa yang disalib. Gimana? Baik. An-Nisa 157 terjemahan.
Kita bukakan ya, Erik ya. Nih. Saya bukakan. Tidak mungkin Al-Quran itu mengandung kebenaran. Baik. Ya, saya balik dulu kamera saya. Ya. Nih. Oke, ya sudah kelihatan ya. Ini surat An-Nisa ayat 157, betul? Ya betul. Oke. Di sini dikatakan apa? Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa itu benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka yang mereka bunuh itu adalah Isa. Jadi Al-Quran, Erik Ranggung, menyebutkan bahwa mereka bingung tentang siapa yang dibunuh. Nah, orang Islam, orang Kristen, tidak ada yang bingung tentang siapa yang dibunuh. Adapun kemarin sedikit masalah kemarin, itu bukan masalah siapa yang dibunuh, tetapi keinginan siapa untuk membunuh itu. Nyambung nggak kamu? Oke, sudah ya. Ya, di situ dikatakan ya gini ya, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Persangkaan Edis mengatakan kehendak iblis. Sedangkan persangkaan di situ maksudnya tentang siapa yang disalib, bukan kehendak siapa untuk menyalib. Yang penting sudah terbukti bahwa kalian berselisih paham. Yang kedua ini ya. Lagi pula begini, tenang, Erik, begini. Jangan kamu katakan itu berselisih paham. Sebenarnya itu adalah orang-orang yang tidak mengerti Bible. Orang yang membaca, tenang Erik, tenang. Ketika seseorang membuka Bible dan membacanya dengan seksama, membacanya dengan teliti, tidak perlu lagi kita menggunakan akal, tidak perlu kita menggunakan banyak energi, tidak perlu kita menggunakan banyak sekali pemikiran. Itu sudah simple. Yang menginginkan supaya Yesus disalib itu sudah jelas-jelas adalah iblis atau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang ditunggangi oleh iblis itu. Udah ya gini ya Riza. Coba sekarang saya mau balik tanya sama kamu. Begini, menurut Al-Quran, ternyata ketika orang-orang Wahyudi ingin menyalib Yesus, ingin menyalib Isa, begitu ya? Oke. Allah menggantikan orang lain sebagai gantinya, dibuat wajahnya orang lain menjadi Isa sehingga dia yang disalib, betul? Ya betul. Artinya mereka salah salib, betul nggak? Betul. Artinya Allah menumbalkan orang lain untuk menggantikan Isa, betul? Bukan menumbalkan, mengganti orang yang berbuat jahat gitu. Di mana di situ orang yang berbuat jahat? Ya, Yudas Iskariot. Nggak ada di situ Yudas. Kamu nggak ada-ada saja kamu itu. Tenang dulu, tenang. Kalau orang yang dicari untuk dieksekusi tidak dapat, tetapi malah dapat orang lain, berarti ini kan salah eksekusi. Betul? Salah orang. Berarti ketika terjadi salah orang, berarti terjadi kesesatan nggak di sini? Oke, udah ya. Tenang dulu, jawab dulu. Terjadi kesesatan nggak? Banyak sesat. Nah, yang bikin siapa? Yang bikin siapa? Yang mengganti orang itu Allah. Nah, makanya saya bilang maha sesat Allah dengan segala rencananya. Silakan. Boleh saya ngomong? Silakan. Gini ya, Edis, gini ya. Andaikan ya,
Allah tidak mengganti Nabi Isa dengan orang lain, andaikan ya, lalu Nabi Isa hilang sendirinya tanpa ada sebab musabab, itu Edis akan menambah orang meyakini bahwa Nabi Isa itu memang Tuhan. Tapi karena diganti tadi, supaya skenario-nya jangan sampai Nabi Isa hilang tanpa jejak, jadi diganti Tuhan dengan wajah lain. Ya hilang tanpa Jadi- jejak. Ya hilang tanpa jejak lah gimana? Emang yang disalibkan Isa. Begini Edis, tenang dulu. Orang lain ya, Nabi Isa itu hilang dengan sendirinya, itu akan lebih menyesatkan orang. Yang lebih menyesatkan orang itu adalah mengganti orang yang bukan Isa jadi Isa. Contoh. Tenang. Makanya Allah kalian ini saya katakan maha sesat. Perhatikan. Bayangin anak-anak Anda, istri Anda mencari Anda, Erik Ranggung. Di mana ya, Bapak di mana ya, Erik Ranggung di mana ya? Tiba-tiba ada orang lain yang wajahnya dirubah jadi Erik Ranggung. Bayangin, apa nggak terjadi kesesatan? Salah Bapak. Anak Anda, tenang, anak Anda mengira itu Erik Ranggung, padahal orang yang diserupakan. Ini aneh, ini ajaran maha aneh. Tenang. Siapa orang yang diserupakan itu? Yang dibuat wajahnya menjadi wajah Isa sehingga dia dibunuh. Siapa dia? Yudas Iskariot. Dalilnya mana dalam Al-Quran? Gini ya, setelah setelah kejadian itu, kisah Yudas Iskariot nggak ada lagi siksanya. Erik, saya tanya sama kamu di dalam Quran, di mana ada Yudas Iskariot? Tidak ada. Terus Tapi dari mana kamu ngarang Yudas Iskariot? Ya, setelah kejadian penyaliban itu. Erik, kamu jangan kisah ngomong dulu Yudas- gini. Erik, tidak boleh loh kamu itu asal cuap-cuap. Orang Islam itu dalilnya adalah Al-Quran atau hadis, betul? Oke. Karena Di Quran, karena tenang Erik, tenang. Di Quran mana ada Yudas Iskariot? Di Quran mana ada murid Isa yang mengkhianati Isa? tidak ada. Terus kenapa kamu mengarang cerita? Makanya saya bilang begini, orang Islam, tenang dulu, tenang. Orang Islam itu harus numpang di dalam kitabnya orang lain. Karena agama Islam itu tiada lain, tiada bukan adalah agama tebeng-tebeng, nebeng. Sekarang saya tanya, berapa murid Nabi Isa menurut Al-Quran? 12. Di mana ayatnya bahwa ada 12? Di situ. Hah? Enggak ada Al-Quran, enggak ada. Terus kamu tahu dari mana ada 12? Ada hadis lah. Mana hadisnya bahwa murid Isa ada 12? Gini di sana gini ya. Oh, ngarang lagi kamu. Makanya gini Erik. Ketika kamu katakan bahwa Quran itu adalah kitab penyempurna, bukan penyempurna, penyempurna. Jadi Al-Quran itu tidak menyempurnakan kitab sebelumnya, tetapi menyempurnakan. Makanya saya bilang ajaran makin semprul. Jadi dari tadi kamu bertanya, boleh saya bertanya lagi nggak? Tenang dulu, kini kan kita membahas penyaliban dalam agama. Tenang dulu, tenang. Gini loh, tidak jelas siapa yang digantikan. Seandainya ada orang lain yang digantikan wajahnya menjadi wajah Isa, bayangin emak bapaknya kagak nyariin tuh di mana anaknya. Istrinya kagak nyariin, anak-anaknya kagak nyariin. Mana ini tiba-tiba suami gue hilang. Jangan-jangan dia malah Tuhan nanti. Karena hilang tanpa jejak, kata Erik Ranggung, berarti Tuhan. Ada-ada saja Anda ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Itu membuat satu kesimpulan bahwa Allah menumbalkan orang lain untuk menyelamatkan Isa.
Kejam sekali Allah ini. Bayangin. Angelina Sondak korupsi. Lalu ingin dieksekusi untuk dipenjara. Ternyata yang ditangkap bukan Angelina Sondak, tapi istrinya Erik Ranggung. Karena apa? Karena istrinya Erik Ranggung sudah dirubah wajahnya menjadi Angelina Sondak. Ini ajaran begini. Terus, yang ketiga, ada banyak masalah pokoknya. Ada banyak masalah. Yang ketiga, dikatakan di dalam kitab Anda, orang-orang itu ingin menyalibkan Isa tapi salah salib. Akhirnya mereka tertipu nggak? Ketika mereka menyangka bahwa itu Isa, yang disalib itu Isa, padahal bukan. Tertipu nggak mereka? Orang-orang yang kuat imannya nggak tertipu. Oke, dari mana orang tahu bahwa itu bukan Isa? Karena itu tidak diberitakan sebelum Muhammad lahir. Sebelum Muhammad lahir, siapa orang yang tahu bahwa itu bukan Isa? Nggak ada di situ Allah kasih bocoran bahwa itu bukan Isa. Jadi selama 700 tahun, banyak jutaan miliaran manusia tertipu. Saya mau tanya, siapa penipunya? Yang mengerti itu ya Allah. Penipunya berarti siapa? Allah menipu orang kafir. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala maha penipu Allah dengan segala rencananya. Makanya salah satu gelar dari Allah itu adalah khairul makirin. Tahu nggak apa arti khairul makirin? Terserah kamu lah. Loh, kok terserah saya? Jangan putus asa begitu. Sayang itu juga Pak. Salah satu gelar Allah itu adalah khairul makirin, yang artinya sang penipu daya. Gimana? Nah, silakan. Silakan. Coba cari di kitab kalian, setelah penyaliban ada nggak lagi kisah tentang Yudas Iskariot? Ada. Coba saya sampai mati nggak ketemu. Gini Erik, Berarti yang dicari itu dipermasalahkan Yudas. Quran, tenang. Yang dipermasalahkan Quran itu bukan Yudas Iskariot. Quran itu tidak menyebut sama sekali tentang Yudas Iskariot. Quran menyebutkan bahwa mereka tidak menyalib Isa. Mereka tidak membunuh Isa. Tetapi yang disalib itu adalah yang diserupakan bagi mereka. Nah, kata-kata ini itu membuat para ulama bingung. Zakir Naik mengatakan yang disalib betul-betul Isa, tapi Isa pura-pura mati. Terus ulama lain mengatakan yang disalib bukan Isa, tapi orang yang diserupakan. Jadi kata-kata diserupakan ini, syubihallahum ini menimbulkan multitafsir. Jadi ada yang mengatakan diserupakan itu maksudnya kematiannya. Jadi menurut Zakir Naik, orang melihat bahwa Isa sudah mati. Orang melihat bahwa Isa itu tergantung di kayu salib mati. Padahal yang dilihat oleh orang itu diserupakan oleh Allah. Dibuatlah samar oleh Allah. Nah, akhirnya muncul teori konsep mati suri. Isa mati suri, makanya dia hidup lagi. Makanya sebenarnya ini adalah sebuah pandangan-pandangan yang tidak percaya kepada Bible. Ini adalah pandangan-pandangan yang ingin menyesatkan karya keselamatan yang sudah dirancang oleh Tuhan, karya keselamatan. Makanya Islam datang ingin meluruskan, ingin membengkokkan ajaran Tuhan. Nah, itulah Islam. Silakan. Saksikan saudara-saudara 13.4,5 penonton. Edis tidak bisa membuktikan. Saya tanya tadi, setelah penyaliban Isa atau Yesus, adakah cerita tentang Yudas Iskariot?
Kalau ada Bagaimana bagaimana di situ Yudas dikatakan dia menyesal, kemudian dia dikatakan mengembalikan uang itu, uang perak itu. Dan akhirnya dia menggantung diri. Terima kasih Kak Ceki. Terima kasih Kak Ceki. Salah kirim. Malah dapat Erik Ranggung. Gini ya. Nah, Erik Ranggung senang tuh karena dapat salah kirim. Nah, Bukan orang semua suka sama saya dong. ya nggak apa-apa. Ini berkat buat kamu tuh salah kirim. Makanya muslim-muslim rajin naik ke sini biar dapat salah kirim. Tuh, silakan. Senang dulu, senang. Kak Ceki salah kirim tuh Kak Ceki. Kalau mau pencet kirim itu makanya jangan salah pencet. Makanya salah pencet. Silakan. Lanjutnya. Gini ya Edisa. Sekali lagi saya katakan ya. Andaikan waktu itu ya Allah tidak menyerupakan seseorang dengan Nabi Isa. Saya katakan sekali lagi ya. Nabi Isa itu langsung diangkat Allah ke langit. Bagaimana itu yang diserupakan tuh hilang? Bapak ibunya apakah Nabi Isa hilang dengan sendiri? sih di dalam agama Islam justru Isa hilang dengan sendirinya, malah digantikan orang lain. Gimana sih? Begini Edi, dengar dulu saya ngomongnya. Andaikan waktu itu ya Allah tidak menyerupakan Nabi Isa atau Yesus dengan orang lain ya, lalu Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, hilang di rumah itu tanpa jejak, apakah iman seseorang akan goyah dengan Nabi Isa hilang sendirinya atau Nabi Isa diserupakan? Nabi Isa hilang dengan sendirinya diserupakan, ini gimana sih orang? Udahlah Erik, udah kamu gini dulu, kamu tenang, kamu saya ajarin dulu, kamu sudah dapat berkat itu di sini, walaupun kamu dapat salah kirim, gini Erik, saya cuman tenang, saya cuman mau kasih tahu sama kamu begini Erik, ajaran agama Islam itu tidak masuk akal. Kenapa saya katakan tidak masuk akal? Pertama begini. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa Allah menyerupakan dengan yang lain, sementara kalian katakan bahwa Quran itu menjelaskan, bukan menjelaskan, orang muslim yang malah makin gak jelas. Bagaimana mungkin kitab yang mencoba ingin menjelaskan malah tidak lebih jelas daripada yang ingin dijelaskan, yang ingin diluruskan? Ada saja kamu. Udah, kamu turun di bawah dulu sana. Udah senyum-senyum dia. Udah senyum-senyum dia. Cice, dapat koin nyasar. Baik, saya turun dulu sana kamu. Sering begitu, sering. Karena memang kadang-kadang yang mau ngasih koin ini dia nggak lihat dengan detail yang mana yang diklik. Ya, tapi memang begitu. Orang salah pencet aja sering kan. Ya, silakan. Sebentar ya. Yulianti. Silakan Yulianti. Iya. Ya, silakan. Udah dapat salah kirim tuh. Karena di sini banyak orang ngetiknya sambil tidur, nggak apa-apa. Silakan. Nyalakan kamera. Yo, silakan. Kameramu nyalakan. Bagus. Lagi nggak enak duduk. Aku tanya sama kamu. Ya kenapa kamu duduk. Saling hujat terus? Saling hujat? Ya. Yang menghujat siapa, Yulianti? Siapa yang saling hujat? Kalau nggak ada kerja. Emang dapat apa kamu? Koin. Salah. Dengar. Yuli. Yanti. Ya apa? Yuli Yanti tapi pria. Dengar. Kamu mengatakan bahwa saya ini menghujat. Pertanyaan saya sama kamu, coba kamu tunjukkan di mana
Iya, aku kan sering dengar kau hujat-hujat di bawah. Aku Ya, sering. tunjukkan satu Nggak saja. boleh Coba satu apa? kayak gitu. Satu apa? Kan nggak ada untungnya. Nanti mati masih masuk neraka. Kau ketemu sama aku masuk neraka nanti. Hujat, betul? Betul nggak? Aku sering dengar kamu ngujat-ngujat Islam di Ditanya si Panu pusing sendiri. Ya, silakan. Kan jangan cuman modal sering, banyak, satu aja kalian nggak bisa tunjukkan. Bagaimana kamu ini? Ingin menunjukkan penghujatan yang saya lakukan, satu saja tidak bisa kau tunjukkan. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada, sabar teman-teman. Coba kita kasih naik ada Medi. Coba Medi. Pokoknya kalau naik di sini pasti kalian dapat salah kirim. Apa ini? Silakan Medi. Nyalakan kameramu. Pada harinya foto dari mana? Medi, silakan nyalakan kamera kamu, Medi. Nama Miseles nih ya. Kadang lagi sibuk, nanti aja. Sorry. Turun lagi. Oke, coba ya kita kasih naik ada Devi. Yo, silakan Devi. Nah, silakan Devi, nyalakan kameramu. Devi. Halo Devi. Jadi makanya teman-teman, kalian itu lihat layar kalian. Itu setiap layar itu punya fungsi masing-masing. Gitu loh. Ini ada sebuah layar, ada sebuah tanda di sini, ada logo merah jambu dengan biru. Itu logo tombol naik. Jangan kalian yang mana yang kalian pencet, karena setiap layar HP itu udah ada itu fungsinya masing-masing. Makanya lihat dulu bener nggak yang kalian pencet. Karena sudah terlalu sering begitu di sini, sering sekali. Ya, sering. Bang, salah pencet, Bang. Terima kasih Pak Agus Ibrahim, terima kasih. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Bang Riki. Coba Bang Riki. Ya, silakan Bang Riki, nyalakan kamera Anda. Bang Riki. Bang Riki. Nah, kan Herman. Aduh, Herman, saya Herman dengan kalian. Yuk, coba. Ini satu forum tanya jawab Islam Kristen. Ini saya beri kesempatan loh. Kalian yang muslim-muslim ini saya kasih kesempatan. Ya. Terima kasih Kak Ceki, makasih. Terima kasih Kak Ceki. Terima kasih. Pak, kalau kalian naik ke sini, kalian itu harus sudah mempersiapkan apa yang ingin kalian utarakan. Kalian harus sudah mempersiapkan poin-poinnya, sudah bila perlu kalian tulis supaya nanti jangan sampai sini kalian bingung. Ya? Ayo silakan. Kita kasih naik ada
Coba numpang lewat. Ini namanya ini hanya sekedar lucu namanya ini numpang lewat, tetapi follower ke orang Islam. Ya, gimana? Ya, gimana Kacong? Apa yang mau kamu? Nah, gitu. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan, Kacong? Kurang Apa itu? Maksudnya cara mempercayai Yesus, intinya mengimani Yesus, gimana caranya, Dis? Caranya pertama, buka Bible, baca pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya Anda saling mengasihi antar sesama. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Gimana? Ada rencana mau ninggalin ajaran Muhammad? Kalau Muhammad mengajarkan apa? Supaya membenci orang lain. Ya minta dibaca. Tulisan khusus tunanetra juga ada. Kalau sekarang itu juga bahkan ada Alkitab suara, tinggal kalian download saja, kan ada. Soalnya kata Mikana harus baca, Dis, harus membaca sendiri. Soalnya ya harus baca sendiri. Terus kalau nggak bisa baca harus belajar kata Mikana. Terus kalau orang tua kayak orang tua itu mau belajar gimana? Kata aku gimana? Dibacain orang lain kan bisa. Kok beda-beda ya penjelasannya? Kamu nggak sama Mikana itu. Kacong beda-beda, ada 72 golongan, 73 golongan, yang 72 masuk neraka. Mana? Hanya itu udah dibilang beda, ditanya apakah berbeda-beda. Makanya saya sarankan beginilah. Kalian lah sebelum naik, saya bingung yang mana yang mau sejajar gitu loh, biar kita enak. Nah, kalau bisa jangan ada lampunya di belakang tuh Bang Silau. Waduh, gimana? Enak gitu loh ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Yuk. Itu seolah-olah iblis itu berjasa. Ya. Justru saya kan itu kan bingkainya itu saya debat dengan Yusuf PI. Strawman argumen. Tahu nggak strawman argumen itu apa? Iya. Apa strawman argumen itu? Falasi. Ada macam-macam kepikir yang disebut dengan logical fallacy. Apa itu logical fallacy? Adalah sebuah kecacatan dengan modal bahwa saya itu memikirkan sesuatu padahal pemikiran saya tidak seperti itu. Kamu orang Islam, kenapa kalian itu sesat? Karena apa? Karena kalian menyembah air laut. Yang tidak dipercayai oleh lawan bicara saya sendiri. Misalnya saya berdebat dengan Anda, Brahim Syah. Saya bilang begini, Brahim Syah, Anda itu salah. Kenapa Anda menyembah air laut? Loh, saya sendiri nggak menyembah air laut. Nah, saya menyerang sebuah pemahaman yang Anda sendiri memang tidak memiliki pemahaman yang demikian. Nah, Yusuf PI menyerang saya dengan logical fallacy. Dia mengira saya memiliki atau dia mengira kekristenan menyalibkan Yesus itu adalah Bapa di surga. Karena kalau pandangannya demikian, maka agama Kristen, kenapa Kang Iblis tidak punya jasa dalam keselamatan kekristenan? Begitu, silakan. Atau saya mau berikan Anda sebuah analogi. Sebenarnya ada keabsurdan. Sebelum keabsurdan begini. Pertama,
Dia memberitakan kebenaran Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara membunuh seluruh bayi-bayi yang lahir di situ. Padahal pada waktu itu Yesus sudah pergi ke Mesir. Kemudian yang kedua, iblis berusaha lagi. Terakhir, iblis itu karena dia sudah nggak punya lagi cara Yesus untuk membuat satu gerakan revolusi yang setan tidak punya pilihan lagi. Lenyapkan dia dengan cara menyalibkan Yesus. Tetapi Yesus tidak lari dari penyaliban itu. Jadi ada dua sisi. Kan Yesus dengan cara disalib iblis ini. Bukan cuma menyalibkan Yesus saja kehendak iblis itu. Ya, lari. Nah, tetapi Yesus tidak lari dari penyaliban itu seperti nanangan karena mereka telah berhasil membuat. Makanya bagi banyak bangsa. Makanya bagi banyak bangsa. Tetapi yang ingin supaya Yesus disalib ya setan. Surga ingin supaya orang-orang percaya. Bapa di surga ingin supaya orang-orang Yahudi menerima. Bapa di surga ingin supaya orang-orang Yahudi menerima Yesus. Itu keinginan Bapa di surga. Bukan Bapa di surga ingin anaknya disalib. Ada-ada saja. Ini aja Bang, saya kasih contoh Anda. Kalau kita akan kebenaran kepada satu kaum. Oke, ada resikonya. Seperti saya memberitakan Injil kepada orang Islam, itu ada resikonya. Resikonya atau dibunuh orang Islam. Itu resikonya. Tetapi, jika saya memberitakan itu, pasti ada dua kemungkinan. Pertama, orang Islam menerima, atau sebagian dari mereka menerima, orang akan membunuh saya. Ketika orang-orang Islam membunuh saya dalam misi saya memberitakan Injil, dalam sudut pandang orang Islam saya kalah. Tetapi tidak dalam sudut pandang Bapak. Justru ketika saya mati dalam pemberitaan Injil, itu kemenangan bagi saya. Karena saya telah taat tidak melarikan diri dari tugas yang saya emban untuk memberitakan Injil. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak lari dari tugas yang diembannya. Yang lari dari tugasnya itu Nabi Isa. Dia lari ngiprit. Menyelamatkan diri. Tapi Yesus tidak. Begitu. Nah, ketika saya taat sampai mati untuk memberitakan Injil itu, di situ saya mencapai garis finish kemenangan. Maka orang yang membunuh saya, mereka tidak mendapat penghargaan. Orang yang ingin melenyapkan saya karena saya memberitakan Injil, mereka itu bukan orang-orang yang disuruh oleh Bapa di surga. Mereka itu orang-orang yang disuruh iblis. Jadi jangan bilang, Bapa di surga tidak ingin saya mati dalam memberitakan Injil. Bapa di surga ingin supaya saya diterima dalam memberitakan Injil. Tetapi mati itu adalah resiko yang harus saya ambil. Nah, ketika saya mati, maka saya mencapai garis finish. Tetapi orang yang membunuh saya, tidak boleh diberikan penghargaan. Sama seperti Anda Islam kan? Coba misalnya, ketika Muhammad syahid dalam tugasnya memberitakan Al-Quran. Syahidnya itu katanya diracun oleh perempuan Yahudi. Pertanyaan saya, racun itu kan membuat Muhammad syahid. Apakah yang meracun dia mendapatkan pahala? Tentu tidak. Bagaimana? Sama seperti konsep di dalam kekristenan. Yang membunuh Yesus itu tidak melaksanakan kehendak Bapa di surga, tapi melaksanakan kehendak Bapaknya, yaitu iblis. Itu contoh terakhir. Bukannya sudah dinubuatkan untuk Yesus itu pada akhirnya nanti disalib. Nubuat itu bukan rancangan. Bedakan nubuat dengan rancangan. Saya kasih contoh. Tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sebagai contoh misalnya begini.
terjadi demikian, bahwa ada orang masuk ke rumah Anda lalu membunuh istri Anda misalnya, tetap saja pembunuhan itu adalah dalang dari iblis, bukan orang yang bernubuat itu. Makanya pengertian itu Anda harus ngerti dulu, nubuat itu apa. Nubuat itu bukan rancangan, nubuat itu pemberitahuan tentang apa yang akan terjadi. Begitu. Nah, tetapi makanya saya bilang tadi, tuh menjadi berkat. Contoh, ketika saya dibunuh dalam pemberitaan Injil, maka kematian saya. Misalnya begini, Brahim Syah. Kalau ada seorang pendeta. Pendeta ini punya gereja, gerejanya gubuk. Gubuk reot yang hanya berjemaah 5 orang. Oke? Lalu kemudian orang-orang tidak suka ada pemberitaan Injil di situ. Kafir ini orang katanya. Ayo kita bakar saja. Tetapi karena dia seorang pemegang firman Tuhan, karena dia tidak membalas itu. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang mendengar berita penganiayaan itu. Gereja yang tadinya dibakar dibangun kembali oleh orang-orang. Nah, begitu lurusnya, jadi orang datang menerima Yesus. Jadi makanya gini, rencana jahat pembakaran menjadi jalan keselamatan. Makanya Tuhan merubah rancangan yang hanya sekarang. Keinginan siapa membakar gereja itu? Gereja itu adalah keinginan Bapa di sorga. Berarti orang-orang yang bakar gereja itu mereka berjasa. Mereka berjasa dalam hal membuat gereja itu besar. Mereka itu justru ingin gereja itu dilenyapkan. Tetapi rancangan jahat mereka, niat jahat mereka, lalu malah membuat rancangan mereka itu gagal dan bertolak belakang. Hasilnya malah kebalikan dari rencana mereka ingin membinasakan Injil itu. Begitu juga dalam salib. Orang-orang ingin melenyapkan Yesus, orang-orang ingin menyalibkan Yesus. Kalau pembakaran tidak direncanakan Tuhan, berarti sebelumnya Tuhan juga belum tahu apa bakal terjadi kejadian yang akan datang. Itu sudah tahu sama direncanakan itu beda. Pemahaman absurd itu. Pemahaman absurd. Kalau misalnya pembakaran gereja, kalau sesuatu, berarti sama saja Tuhan tidak maha tahu, belum tahu apa yang bakalan terjadi. Nah ini, kalau Tuhan merencanakan segala sesuatu, ini konsepnya konsep agama Islam yang disebut dengan konsep takdir. Atau semua sudah disuratkan oleh Allah. Nah ini makanya saya bilang ajaran sesat. Contoh, kalau memang itu sudah direncanakan oleh Tuhan, ini konsep dalam agama Islam nih, ini bahaya ini konsep seperti ini kalau masuk dalam agama Kristen. Ya. Ketika Anda katakan itu rencana Tuhan, berarti orang-orang yang membakar gereja tersebut, mereka mendapatkan pahala atau reward nggak dari Tuhan? Ya nggak. Intinya sudah direncanakan. Tenang. Brahim Syah, tenang, pelan-pelan. Berarti Anda mengatakan bahwa semuanya itu adalah rancangan dari Allah, rancangan dari Tuhan, betul? Iya, karena Tuhan kan maha tahu. Nah, kalau maha tahu kan maha tahu itu bukan berarti rancangan. Maha tahu itu bukan berarti dia yang membuat itu terjadi. Maha tahu itu dia tahu apa yang terjadi, bukan dia merencanakan apa yang terjadi. Kalau Anda katakan bahwa itu rancangan dari Tuhan, berarti orang-orang yang membakar gereja ini melaksanakan rancangannya dia. Betul nggak? Ya bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan saya niat untuk membuat
saya, niat untuk membakar gereja